yang sempat biasa lagi heboh ya, orang lagi main Mhm. futsal kan, tiba-tiba jatuh. Kan sering waktu itu sempat Iya. viral video kan, Iya. apa yang dilakukan, dipukul-pukulin, terus dikipas-kipas, atau mungkin dikasih minyak gosok ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kan adalah langkah-langkah yang tidak tepat. Yang satunya menyenangkan, yang satunya membahayakan Oh gitu ya. gitu. Iya. Nah, jadi tadi, kapan merespons, jadi Mhm. kita nggak bisa. Respons pasien itu beda-beda. Yang paling baik adalah kalau kita melihat secara langsung korbannya ini di depan kita jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mida Sahid di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini podcast kita berbicara tentang literasi kesehatan. Gimana sih cara menangani kondisi kegawat daruratan? Bantuan hidup dasar apa yang diperlukan saat kita mengalami kondisi tersebut? Di sesi ini sudah hadir narasum kita yaitu Dr. Noval. Terima kasih. Apa Halo. kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Dok, sebenarnya Hmm. BHD atau bantuan hidup dasar itu seperti apa? Baik. Jadi BHD itu atau Basic Life Support ya, kalau kata orang luar negeri, itu sebenarnya suatu kemampuan yang bisa dibilang wajib dimiliki oleh masyarakat awam sebenarnya. Tujuannya apa? Agar kita menjadi first respondent atau penolong pertama jika kita menemukan kasus, misalnya contoh yang sempat biasa lagi heboh ya, orang lagi main Mhm. futsal kan, tiba-tiba jatuh. Kan sering waktu itu sempat Iya. viral video kan, Iya. apa yang dilakukan, dipukul-pukulin, terus dikipas-kipas, atau mungkin dikasih minyak gosok ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kan adalah langkah-langkah yang tidak tepat gitu. Nah, tapi di kesempatan ini, di apa namanya, Talang Institut ini saya mau menjelaskan bagaimana sih step by step-nya kita bisa melakukan bantuan hidup dasar yang baik dan benar. Dan ini bisa dilakukan sama semua orang, itu yang menarik. Nah, Nah, BHD itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Apakah dia henti jantung atau baik. Jadi, kapan kita melakukan BHD? Jadi ada step by step-nya ya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi step pertama itu adalah saat kita menemukan korban atau pasien ya, Mhm. ini kan hospital di luar rumah sakit ya, Iya. tiba-tiba lari pagi jatuh. Iya. Nah, tentunya pertama kita harus cek responsnya dulu. Nah, Dia sadar apa enggak? ya benar, sadar apa enggak, pinter. Nah, gimana cara sadar apa enggak? Ditepuk-tepuk ya, Dok? Nah, ditepuk, tapi bukan tepuk pramuka ya, nah gitu. Beda Jadi lagi dia dong kalau tepuk ada pramuka. ya, Harus rame-rame itu, gitu. Dok. Jadi dia namanya AFPU namanya. Oh, Nah, AFU. alert, Alert, verbal, verbal, pain, pain. unresponsive. Nah, apa tuh alert kan gitu, "Pak, bangun Pak." Aha. Nggak bangun dia kan, kita tepuk tuh, pain kan, alert tadi kan pain, Iya. pain. "Pak, yang keras nggak apa-apa," gitu loh. Yang penting dia bisa merasakan rasaannya, pain. Kan APV, APV. atau verbal kan udah dipanggil, "Pak, Pak." Iya, verbalnya dipanggil. Unresponsive, dia nggak ada respons. Jadi saat kita panggil, kita udah cubit-cubitin, kita panggil, biasa sih paling sakit di sini nih. Aha. Kita tangan diginiin terus di sternum, atau di daerah tulang dada. Coba aja diperagakan di rumah, teman-teman boleh coba ya. Tapi yang kita pelan-pelan aja nih ditekan udah sakit banget, ya kan? Tapi yang kalau dia udah posisi seperti itu dia bisa merasakan? Nah, kalau dia bisa merasakan berarti ini bukan pasien yang apa namanya cocok buat kita berikan pertolongan hidup. Yang kita cari adalah pasien atau korban yang saat kita berikan rasakan nyeri, no response. Nah, jadi begitu no response, kita bisa melakukan bantuan hidup dasar. Satu, setelah no response, tangan kita langsung ke sini. Ini namanya apa namanya, ada arteri di sini atau pembuluh darah Iya, besar, benar. namanya arteri jugular tuh. Caranya gampang, dijakuni 3 jari. Dari jangkung 3 Baik, jari. ya baik di kiri maupun di kanan, 3 sampai 2 jari. Itu diapain? Teman-teman di rumah bisa praktekkan ya. Heeh. Jadi gini, sambil seperti ini. Ditekan aja, cukup Ditekan, pasti kita bisa meraba dan nadi. Bagaimana? Semuanya coba 10 detik ya. Apa dia berdenyut apa enggak? Iya, berdenyut apa enggak. Karena ini pembuluh darah yang besar gitu Iya. loh. Jadi kita di sini Berarti mudah ya. selama 10 detik. Nah, ini mudah kalau keadaan biasa. Iya. Cuman kalau dia keadaannya emergency, kadang-kadang kita panik. Ya. Jadi buat teman-teman first responders atau penolong awal, begitu 10 detik kita tidak meraba darahnya nadi, ya. Atau mungkin kita ragu-ragu, ada nggak ya? Ada nggak ya? Iya, Gitu. benar. Langsung kita melakukan namanya pijat jantung luar. Pijat jantung luar. Ya, atau CPR bahasa kerennya. Iya, CPR. Kan cardiopulmonal resuscitation, Iya. atau bahasa Indonesianya resusitasi jantung paru atau pijat jantung dari luar gitu loh. Itu yang ditekan gini. Yang ditekan. Nah, jadi sementara tadi pasien yang seperti apa? Tadi pasien yang secara tiba-tiba pingsan mendadak, kita cek responsnya tadi AVPU, AFU, nggak ada respons, Iya. unresponsive ya, kita sudah berikan rasa nyeri, tidak ada sama sekali. Enggak Nah, kemudian saat kita cek nadinya selama 10 detik, jadi jangan sampai 1 jam ya, itu keburu almarhum pasiennya ya gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ya dalam 10 detik
nggak ada, Heeh. langsung kita kerjakan tadi tuh yang namanya Langsung CPR. CPR. Nah, gitu. Nah, itu langkah CPR itu seperti apa, Dok? Oke, pertanyaannya menarik ya. Jadi step by step kita udah jelas ya. Jadi pertama pemilihan pasien, Iya. kedua bagaimana kita melakukan CPR yang baik dan benar. Heeh. Itu penting tuh. Nah, jadi bantuan hidup dasar itu bisa digunakan oleh Siapa aja? masyarakat awam siapa aja. Nggak harus Nanti medis. nggak harus medis. Kalau medis ada yang namanya bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup lanjut. Ada atau advance life support. Ini Berarti kan dia harus hidup dong. kenapa? Harus hidup dong. Ya sebisa mungkin. Jadi gini, time saving is Iya, life saving. iya, Jadi time saving. secepat kita tolong akan besar chance kemungkinan Dia buat dia hidup. selamat, Iya, dia dia hidup gitu loh. Kalau kita bilang harus hidup itu kan apa namanya takdir ya, takdir Allah gitu loh. Kita nggak bisa. Yang penting kita sudah tahu bagaimana langkah benarnya, bagaimana melakukannya. Ya kita berharap chance-nya semakin besar. Karena ada research yang mengatakan semakin cepat kita melakukan pijat jantung luar, chance buat pasien selamat semakin besar juga. Jadi semakin cepat semakin besar gitu loh. Semakin cepat semakin baik. Nah, sekarang bagaimana cara melakukannya ya? Jadi pertama tuh kita posisikan. Jadi nih, maaf ya, ini anggaplah ini pasien ya. Anggaplah ini pasien ya. Nah, posisi kita di samping pasien seperti ini ya. Nah, seperti ini di samping pasien. Jadi jangan di atas, jangan di kanan, tapi di samping. Entah di samping kanan atau di samping kiri. Ya, itu tidak masalah mau di mana. Sama permukaan pastikan datar dulu. Ya, pastikan permukaan datar. Jadi enggak boleh tuh kita RJP pasien di tempat yang berduri gitu atau tempat yang berbahaya. Nggak boleh, harus datar ya? Harus datar. Pokoknya nggak boleh tempat yang berbahaya. Pertama, amankan lokasi, pastikan tempat kita melakukan CPR itu aman. Ya. Kemudian tadi Itu langsung dadanya, Dok. dada. Jadi dia Bentuk tangannya seperti apa? seperti ini. Nah, kayak Power Rangers zaman dulu kan berubah. Berubah. Gitu. Nah, Ini. terus dia langsung kita tekan di dadanya. Kita pakai ini telapak tangan kita. Tangan. Tekanannya seperti ini. Ya. Di sepertiga. Jadi ini kalau ulu hati, ya. Ini kan ulu hati ada tulang nih di ujung. Iya, ada. Nah, sepertiga atasnya. Berarti pas di dada ya? Pas di dada, di tengah-tengah dada. Iya. Nah, cuman kan kadang-kadang zaman dulu tuh ada yang bilang di antara kedua buah puting gitu loh. Tapi misalnya pasien nenek-nenek kan kadang-kadang udah ke bawah tuh, Iya. bahaya. Nah, makanya direvisi menjadi kita raba ulu hati, ya, kemudian sepertiga atas. Nah, kalau cowok mah gampang-gampang aja ya. Gampang kalau cowok ya. Kemudian kita melakukan pijat jantung tuh. Ya. Nah, itu harus tekanannya. Nah, pertanyaan bagus. Jadi ada namanya push hard, push fast. Nah, jadi 100 kali dalam 1 menit. Wah, nah, itu susah hitungnya tuh. Cepet banget itu. Susah hitungnya kan? Iya. Nah, jadi kita bisa ngakalin dengan irama lagunya Bee Gees gitu loh. Pernah ada Stayin' Alive gitu. Ini. Nah, jadi dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5. Jadi nggak boleh juga 1, 2, 3, 4 nggak boleh. Jadi diharapkan jantung itu pas kita pijit dia kayak gini. Tek, tek. Jadi kayak pompa jantung. Nah, jadi dia memompa darah secara maksimal. Jadi dia memompa. Jadi kan jantung itu kayak pompa ya. Iya. Jantung ini kalau teman-teman kita ingat lagi lah pelajaran biologi. Waktu kita SMP, SMA, jantung itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Dimana kalau kita lihat di YouTube tuh bisa dilihat jantung tuh pompanya kayak gini. Jadi kayak memeras. Iya. Nah, jadi kalau kita memijit terlalu cepat, jantungnya kayak gini, kayak bergetar, itu nggak efektif. Jadi harus kita hitung tuh, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nah, sampai 30, stop, ya jadi 30, banding 2, 30 stop, 2 beri nafas buatan. Tapi kan sering tuh kalau saya jadi pembicara ditanyakan, dok, sekarang kan COVID dok, takut kita dok kasih nafas buatan kan? Iya benar. Nah, tapi ini kan seandainya mungkin keluarga dekat kita, entah istri kita, anak, atau mungkin ibu kan, jangan ragu-ragu berikan nafas buatan. Ya, caranya tutup hidungnya, terus mouth to mouth, nggak boleh ada sama sekali celah. Jadi tarik nafas dulu, sampai kita dadanya mengembang. Ya, 30/2. Pertanyaannya dok, ini bukan keluarga saya dok, gimana? Ya udah RJP aja terus, nggak masalah. Ya, jadi tanpa nafas buatan pun nggak masalah. Yang penting bagaimana kita secepatnya melakukan pijat jantung luar. Nah gitu. Yang tujuannya adalah tadi untuk segera mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat filosofinya ya, darah itu fungsinya ada banyak. Ya. Untuk mengantar oksigen, ya, untuk mengantar sari makanan, ya, mengantarkan hangat tubuh dan lain-lain. Nah, oksigen ini fungsinya kalau kita telaah, dia itu untuk respirasi atau untuk pernafasan buat sel yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, jadi kalau ini oksigen nggak diedarkan nih, berbahaya buat pasien gitu loh. Karena pertama organ-organ nggak dapat makanan, kedua nggak dapat energi gitu loh dari hasil pembakaran oksigen dan makanan ini. Makanya harus segera
jantung itu dipompa. Dipompa. Ya tadi bagaimana cara melakukannya, tadi saya sedikit teori, biar lebih jelas gitu loh. Jadi bagaimana caranya melakukan CPR yang baik, tadi pertama posisi seperti ini, kedua di sisi kiri atau sisi kanan pasien, jadi nggak boleh bawah, sisi kiri, sisi kanan, tadi di sepertiga atas, Iya, sepertiga atas. apa namanya, tulang, ya tulang dada kita, kemudian kita push hard, push fast tadi ya, 100 kali per menit, gampangnya 30/2, hitungannya tadi 1001, 1002, 1003. Ya, jadi ada syarat dikatakan CPR yang baik dan benar gitu loh. Ya, pertama tadi kedalamannya tuh 5 cm. Kedalaman kita Ya 5 cm. Cuma itu kan susah diukur tuh, itu berdasarkan teori Iya, ya. Tapi kita tekan aja 5 cm. Tekannya berarti jangan kira-kira gini, ya? pakai berat badan. 1, 2, 3, nah gitu. Nah, jadi jangan gini-gini. Itu nggak bakal bisa kepompa tuh. Jadi harus pakai berat badan, kita buang berat badan kita ke dada pasien. Nah, terus kita lakukan 1, 2, 3 gitu loh. Kalau Nah, yang selama ini Dokter Noval temui, berapa lama dari CPR itu dia pertanyaan yang bagus. merespon? Nah, sebelum kita jawab itu, tadi kita dulu tuh menyelesaikan dulu apa syaratnya. Ini baru 1 syarat tadi ya. Jadi 100 kali per menit, 30/2, kedalaman 5 cm, ada kesempatan dada buat mengembang. Jadi habis kita gini nggak boleh ditekan lagi, biarin mengembang 1, 2. Nah, jadi biar dada gini set. Nah, gitu dia tuh. Ya, Berarti sama nggak boleh cepet-cepet ya? nggak boleh cepat. Terakhir, minimal interruption. Jadi nggak boleh tuh pas kita RJP angkat telepon dari ayang, nggak boleh ya. Atau apa misalnya kita juga emang pernah kayak gitu, Dok? enggak juga gitu, atau misalnya juga kan beli gorengan ya, nggak boleh. Jadi harus ini kan darurat, Dok. Iya, jadi harus minimal interruption. Sebisa mungkin dikerjakan secepatnya. Sama jangan lupa, kalau nolong orang kayak gini jangan sendirian. Selalu begitu ada korban, segera katakan, ini pasien nggak respons. Kalau perlu teriak, pasien nggak respons, artinya tidak ada, tolong satu orang atau beberapa orang yang ada di sini segera telepon rumah sakit terdekat. Iya. Nah, untuk mengirimkan bantuan lebih lanjut gitu loh. Dalam artian tim advance gitu, mengirimkan ambulans, mengirimkan tim medis yang nanti akan melanjutkan pertolongan dasar tadi menjadi advance gitu. Ya, jadi jangan lupa selalu kalau menolong itu tadi ya ada istilahnya call for help. Ya, jadi panggil bantuan. Kemudian amankan lokasi, kita lakukan CPR. Jangan takut. Tapi ingat, ini pekerjaan dilihat gampang, tapi kalau dikerjakan napas habis juga gitu loh. Kadang kan kalau kita temui itu, kita tuh menemui namanya, gimana nih? Panik. Panik pasti. Nah, itu gimana? Kita udah tahu nih caranya, tapi kita panik. Bagaimana mengelola rasa panik itu? Nah, jadi gini, di ilmu medis itu ada yang mengatakan, sebelum kita menyelamatkan pasien, kita harus selamatkan diri kita sendiri dulu. Iya, benar. Jadi kalau kita masih belum bisa memanajemen itu sulit gitu loh. Tapi saya yakin yang pasti, seenggak-enggaknya kalau belum untuk orang lain, paling tidak untuk orang sekitar. Mungkin tetangga kita, keluarga di rumah, itu kan mau nggak mau kita harus kerjakan. Tadi ingat, kalau cepat kita pompa, cepat pasiennya kemungkinan besar bisa balik. Nah, ya tadi syarat itu ya udah ingat tadi ya, kedalaman 5 cm, ada dada yang kembali atau recoil namanya, 30/2, 100 kali per menit, minimal interruption. Itu harus dipenuhi untuk idealnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, kapan pasien merespons? Ya, paling sering terjadi case seperti ini adalah case henti jantung atau cardiac arrest atau kalau kata orang serangan jantung. Serangan jantung tiba-tiba gitu loh. Jadi bukan cinta doang tiba-tiba ya, tapi serangan jantung juga bisa tiba-tiba juga gitu loh ya. Berarti serangan jantung dan cinta itu mirip ya, Dok? Waduh. Karena datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba datangnya, tapi yang satunya menyenangkan, yang satunya membahayakan gitu ya. Iya. Nah, jadi tadi kapan merespons? Jadi kita nggak bisa. Respons pasien itu beda-beda. Beda-beda. Ya, tergantung apakah benar cara kita melakukan, kedua tergantung seberat apa kondisi jantung pasien. Cuma yang pasti kita punya cut off, kapan kita harus berhenti. Setelah 30 menit, 20 sampai 30 menit lah melakukan RJP, kita cek nadinya nggak balik, stop. Gitu loh. Karena itu pekerjaan yang berat tuh. RJP tuh makanya tuh saya pun kadang-kadang udah biasa RJP pasien, kita bergantian. Jadi misalnya nih dari kiri RJP 30/2, ya udah 5 kali 30/2 atau istilahnya satu siklus, gantian sama yang sisi kanan. 5 kali 30/2, gantian sama yang sisi kiri. Gitu loh. Jadi memang kiri kanan gantian, sambil sembari kita cek nadinya. Ya, jadi misalnya udah 30/2 5 kali kita cek nadinya. Oh, udah balik nih. Kalau udah balik, ya pastikan tadi segera ditangani oleh tim medis yang lebih lanjut. Karena kadang-kadang serangan jantung itu bukan cuma sekali. Meskipun tadinya sudah balik, bisa kembali lagi gitu loh. Jadi dia bisa continue ya? Bisa continue. Berulang. Bisa Walaupun berulang. sudah di CPR, bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Dan kita harus cari tahu sebenarnya penyebabnya apa. Cara cari tahunya bagaimana? Harus dibawa ke rumah sakit. Iya dong. Kan? Nanti kita cek laboratoriumnya, cek ronsennya,
apakah butuh menggunakan mesin bantu napas apa enggak gitu. Kalau berhasil seperti tadi. Nah, Hmm. kalau dikatakan gagal, Nah tadi, jadi gagal itu pertama nih. Jadi sebenarnya tuh yang paling baik adalah kalau kita melihat secara langsung korbannya ini di depan kita jatuh. Ya, itu paling baik tuh karena witness namanya. Jadi, oh jatuh nih, kita harus segera menyelamatkan. iya, Nah, jangan pula pasien misalnya nih udah tenggelam 1 hari 1 malam. Nah, kan kita mau RJP nggak bisa ya gitu nggak loh bisa. kan. Jadi, paling pertama tuh adalah kalau kita melihat pasien itu, gitu loh. Jadi, kapan kita berhenti melakukan, pertama sudah ada tanda pasti kematian. Contohnya tadi tuh pasien udah tenggelam 1 hari 1 malam ditemukan, nggak usah RJP lagi. Misalnya Ini mohon maaf ya, ngapain? pasien misalnya udah terdapat tanda-tanda kematian, Iya, contohnya lebam mayat dan lain-lain gitu loh. Nah, itu kita tidak usah melakukan RJP. Tadi ketiga, jika sudah sampai 20 sampai 30 menit ke dan tidak dan terdapat tidak terdapat, di nadinya ya, nadi di di lehernya leher. ini atau nadi karotis tadi sudah tidak terdapat respons gitu loh. Mhm. Yang keempat, kalau penolong capek. Nah, jadi ini emang Mmm, alasannya, "Ih, kok kalau penolong capek gitu loh, kita kan nggak maksimal." Cuman prinsipnya adalah kalau benar-benar kita sudah nggak bisa lagi kendalikan, jangan iya, sampai kita menimbulkan korban. Misalnya nih, mungkin ada orang nih, umur 50 tahun atau 60 tahun, dia mhm, ada darah tinggi, dia iya, nolong, terus tiba-tiba dia kecapean malah serangan jantung juga. Nah, benar. itu berbahaya gitu loh. Jadi dalam artian, Berarti dia harus stop pada saat harus dia stop. capek Kalau ya? memang udah benar-benar udah mentok, capek banget, stop gitu loh. Yang penting kita sudah melakukan dengan baik dan benar tadi, apa namanya, tindakan Tapi ada nggak yang RJP ini. pasiennya, "Udah stop, saya udah sadar." Nggak, Nggak ada jarang. ya? Jarang jarang Oh, jarang jarang? kayak gitu. Tapi ada juga sih kadang-kadang orang penurunan kesadaran, tapi nadinya masih ada. Mmm, Itu biasanya kayak gitu case-case yang contohnya pasien DM ya, kurang gula gitu loh. Pas pas masuk oh, dikasih teh manis atau mungkin pas masuk obat-obatan yang ada gulanya dia langsung bangun gitu, ada juga. Cuma kan kalau begitu dia nadinya berhenti tuh jarang bisa kayak gitu pasiennya, berarti jarang. penurunan kesadaran itu masuk dalam kegawat daruratan juga? Pasti masuk. Mmm, Cuma kan kalau dikatakan penurunan kesadaran ini panjang lagi nih. mhm, Nah, bisa tadi tuh, bisa namanya sentral, bisa non sentral. Sentral tuh kadang-kadang dari otak atau iya, ya, non sentral tuh kadang-kadang selain otak, misalnya gangguan metabolik, tadi dan lain-lain. Cuma kalau eee, pada BHD ini kita mhm, khusus pada tadi henti jantung. henti Henti jantung, jantung apapun penyebabnya. Ya, tadi ada penyakit jantung, iya, tadi ada penyakit pembuluh darah, atau mungkin keracunan dan lain-lain, pokoknya apapun penyebabnya, jantung itu harus memompa. Jadi kita nggak usah pikirin dulu, ini karena apa denyut jantungnya, nggak usah, itu biar dokter yang pikirin. Yang penting kalau kita penolong awam, harus mhm, bisa dikerjakan. Bahkan kalau teman-teman mungkin lagi buka YouTube ya, iya. lihat tuh RJP tuh atau CPR, banyak tuh anak-anak kecil bisa melakukan CPR, atau mungkin orang di pinggir jalan tuh di luar negeri, bisa dilakukan CPR. Berarti sebenarnya ini ilmu yang mestinya kita udah miliki? Betul, dan memang, kebetulan saya aktif juga di Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia, memang kita rutin kadang-kadang melakukan di Car Free Day gitu loh. Mmm, Apa namanya, ada namanya program kita Everybody Can Do CPR. Jadi semua orang bisa melakukan CPR, karena mulai dari anak-anak kan? semua anak bisa. Dan kita rutin juga melakukan pelatihan-pelatihan, baik ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat awam, Berarti kalau anak-anak dia menolong sebayanya? sebayanya. Karena ya ini pertanyaan bagus nih. Jadi beda antara kita menolong pasien anak-anak sama pasien dewasa. Iya, Tadi kalau pasien anak kan pakai 2 tangan. iya, Kalau misalnya tadi, kalau pasien anak-anak mungkin umur 10 tahun, itu iya. pakai 1 tangan doang. Oh, Karena satu kalau tangan. gini entar patah tulangnya kan, Iya, keras-keras kan banget tuh. masih ini, Misalnya, "Dok, pernah nggak Dok, masih rentan. RJP patah tulang?" "Pernah." Tapi itu kan gini, tulang bisa disambung, nyawa Iya, nggak bisa disambung. bener. Yang penting kan yang penting kita bagaimana jantungnya kembali dulu. Jantung kembali, kita stabilkan kondisinya, kita cari penyebabnya apa, nanti bisa dioperasi tulangnya gitu loh. Yang penting bagaimana cara membuat jantungnya bisa berdenyut kembali, Iya, bisa gitu. berdenyut kembali. Luar biasa ya. Seru ya? Karena saya masih Iya. terbayang di luar negeri anak-anak udah bisa mempraktekkan Iya, itu, CPR. kita masih belum Masih ya. bahkan CPR itu apa sih itu ya? Iya, CPR itu Apakah apa sejenis sih? makanan gitu loh ya? Kita masih bertanya-tanya, CPR itu apa? Iya, Jangan-jangan vitamin ya? Eh, salah, CDR ya. CDR. CDR. Iya, Ternyata CPR bener. bantuan dasar Jangan-jangan itu hidup. buat Covid, Heeh, apa tuh, PCR. Iya. PCR itu dong. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya menariknya seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, apa, yang melihat channel kita nih ya, di Mhm. Talang Institute, pokoknya harus punya keberanian lah untuk melakukan teknik CPR ini. Pokoknya yang penting yakin aja dulu. Yakin, yang penting yakin, hakul yakin niat kita untuk menolong, orang, apalagi buat keluarga sendiri. Ini sangat-sangat, apa, sangat-sangat bagus kalau bisa kita lakukan gitu, dan jangan pernah takut, setuju tuh. Pernah nggak sih, karena kan di luar negeri anak-anak udah bisa tuh Hmm, melakukan CPR hmm, untuk menolong sebayinya. Sebagai seorang dokter, pernah nggak sih memberikan saran gitu kepada misalnya institusi pendidikan atau hmm. semacamnya, tentang pentingnya
Oh, melakukan CPR ini. jadi gini, Sosialisasi lah gitu. ya. Jadi kalau untuk kegiatan jadi itu kan sebenarnya sudah ke arah apa namanya kebijakan ya. Iya. Kalau kebijakan itu jalurnya kita tentunya harus melalui organisasi. Nah, Benar. cuman dari tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau dokter anestesi itu namanya Perdatin, Mmm, Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia. iya. Nah, itu kita udah berkali-kali menggaungkan bahwa semua orang bisa ke CPR dan ada programnya. Kadang-kadang kita bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang lain, kadang-kadang pun dengan swasta, atau kadang-kadang pun kita membuat misalnya pas Car Free Day, kita apa namanya buka, booth di situ, terus semua orang yang lari kita ajarin gini loh cara CPR, kita bawa manekin atau apa Iya, namanya, orang-orangan palsu iya tuh kan, iya, nah boneka dijelasin gitu. caranya bagaimana gitu. Jadi memang program ini kita selalu apa, gaungkan. Bahkan di beberapa event juga kalau ada kesempatan kita diundang, kita apa namanya, kita praktekkan gitu loh Iya, cara pertolongannya, karena kan ini penting banget ya. penting Mau banget. nggak mau, Mhm, pasti kita akan menemui kondisi seperti ini. betul, dan saya sendiri punya pengalaman pribadi ya, sebelum Mhm saya menjadi dokter, waktu itu saya masih pendidikan ya, mhm, masih zaman pendidikan dokter umum, belum masuk fase klinik. Kejadian tuh, jadi di depan asrama iya, selalu kan tinggal di asrama, ada orang henti jantung. Nah, apa yang dilakukan warga kita, coba didudukin, terus dikerubunin kan, nah keburu terus mati dong. dikasih apa, dikasih minyak kayu putih gitu loh kan, digosok-gosok. Iya, Tapi ya apa yang terjadi, kan tadi kan saya udah jelasin prinsipnya iya adalah harus segera dipijit jantungnya biar memompa, jadinya mati tuh pasiennya kasihan, meninggal gitu. Waktu itu saya juga sebagai mahasiswa baru nggak ngerti juga caranya tuh, iya diapain ya, bingung iya, gitu loh. Makanya waktu saya apa, dalam hati saya pikir pokoknya saya harus bisa gitu loh, biar bisa menolong orang lebih banyak gitu. betul, Ya meskipun memang pada akhirnya, namanya ajal itu, pasti kan. apa namanya, pasti ya Tapi kan dan memberi pertolongan itu ya qadar Allah gitu loh, iya, apa, takdir yang menentukan. Cuman selama wajib, kita bisa melakukan secara maksimal, betul, kenapa enggak kita benar tolong benar. gitu. Nah, seberapa apa, tingkat keberhasilan itu seberapa banyak, Dok? Pernah nggak ada, apa, hasil penelitian gitu Waduh, ini untuk kalau bicara yang angka sangat CPR? sejujurnya ya, kalau untuk bicara angka, saya juga agak lupa-lupa ingat ya, karena apa namanya, karena tergantung siapa yang mengeluarkan penelitiannya yang pertama Mhm, ya, research-nya. Tapi yang pasti tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan, cuma persentase mohon maaf saya lupa, itu semakin cepat kita lakukan, semakin besar semakin keberhasilannya. keberhasilannya ya? Itu aja itu yang paling bagus. Berarti Pokoknya tadi saya respon bilang kita iya, yang harus response cepat, time namanya, response response time. time. Jadi semakin cepat kita lakukan, semakin baik gitu loh, tingkat keberhasilannya. Apakah pasti berhasil? Enggak juga, tapi paling enggak tadi saya bilang itu usaha yang paling akhir yang bisa kita lakukan untuk menolong, korban tadi yang mendadak tiba-tiba pingsan, yang kita cek darah darinya atau henti jantung, seperti itu, Berarti namanya BHD. berarti nggak bener dong ya kalau awam itu nggak bisa melakukan CPR ya? Bisa. Sama satu Pastinya lagi nih bisa. yang paling penting, aduh saya lupa tadi, namanya ABC. Ya, jadi bukan kecap doang sama baterai ABC ya. Jadi buat BHD itu juga ada ABC-nya. Ada ABC apa ya Nah, ABC itu, Dok? A, airway, jalan nafas. Oh, airway. Jadi jalan nafas, bebaskan jalan nafasnya. Nah, hampir, kebanyakan pasien-pasien yang dengan penurunan kesadaran itu, Mhm. jalan nafasnya tidak bebas, karena lidahnya nutup ke belakang. Contohnya orang stroke tuh Be biasanya ngorok gitu loh kan, "Ih, oh, kenapa nih ngorok nih?" Gitu, karena kedalaman dia itunya. Makanya bisa kita bebaskan dengan manuver namanya head tilt chin lift. Apa tuh keren banget bahasanya, iya padahal itu naikin dia. dagu, tekan jidat gitu loh. Jadi gini, Jadi dagunya dinaikin? dinaikin, sama jidatnya ditekan. Nah, dengan harapan kalau udah seperti itu, tadinya lidah yang menutupin jalan nafas, bisa, Longgar ya? longgar lagi. Apalagi lebih bagus lagi kalau kita ada oksigen di rumah, segera berikan oksigen. Jadi setelah kita terjun lift seperti ini, diangkat aja dagunya nih. Nah, kita berikan oksigen. Tadi kan airway, bebaskan Airway. jalan nafas. Dari tadi lidah yang jatuh ke belakang, kita bebaskan jalan nafasnya. Kemudian B, breathing. Tadi segera kasih oksigen. Oh, oksigen. Sekarang kasih oksigen atau kalau enggak, tadi kasih napas buatan tadi yang saya bilang Napas sebelumnya, buatan. ya. Ketiga C, circulation atau peredaran darah tadi dengan CPR. CPR. Jadi tadi sebelum CPR tuh pastikan A dan B-nya aman dulu. Dan misalnya kita mau Mmm, CPR, tahu-tahu kita lihat kok orang ada bakso di mulutnya, kalau bisa ya bebaskan dulu jangan tapi ini benar benar ini mungkin ini hadir yang ada di studio ini mungkin ketawa atau misalnya tapi benar tuh, tapi itu benar, pernah? pernah. Jadi ada pasien, misalnya apa namanya, lagi Langsung makan ya, lagi biasanya makan tuh kalau udah orang-orang tua tuh, udah apa namanya, giginya nggak ada atau apa kan, dia susah iya. ngunyah, keselak gitu, keselak masuk ke jalan nafasnya dia. Oh, Nah, orang bayangin coba, jadi kalau kita belajar lagi anatomi zaman mhm, dulu ya, saluran tuh ada 2, saluran nafas sama saluran pencernaan, iya, ya. Kalau masuk saluran pencernaan namanya aman. keselak Iya, gitu loh kan, betul. gampang minum air ilang gitu. Iya. Ini kalau masuk ke saluran napas kita mau minum air sampai 1 galon nggak bisa ilang, Berarti gitu. itu makanannya udah masuk ke jalan Di nafasnya? jalan nafas. Nah, makanya kalau seperti itu pastikan
ini makanan bisa keluar dulu. Nah, kalau masih di permukaan bisa kita ambil. Kalau pasien nggak sadar, cuma jangan sampai pasien sadar digigit ntar. Kalau nggak sadar bisa diambil ya. Harus Ya, ada, iya. harus nggak sadar. Harus nggak sadar gitu Iya. loh. Nah, kita tarik gitu. Tapi kalau sadar suruh aja batukin. Kalau sadar, Pak batukin nggak batukin? Dibatukin dia keluar gitu loh. Kalau nah, nah kalau dia sadar suruh batukin, kalau nggak sadar ambil. Kalau kita tahu ambil RJP langsung karena kita memberikan tekanan diharapkan ada tekanan juga ke jalan nafas sehingga tadi sumbatannya bisa keluar. Iya, bisa keluar, bisa Itu longgar. bisa longgar. Berarti yang makan bakso pun Iya, bisa. bahkan ada pernah makan rendang pernah juga gitu loh. Itu kacau banget ya. Iya, hati-hati. Makan rendang. Pernah. Ya. Salah masuk mestinya. Makanya itu kan kalau zaman dulu tuh makan jangan bersuara itu karena kita tuh kalau makan harus diam karena kalau kita bersuara itu udara membuka jalan napas kita. Nah kita tuh sering kesalahan tuh makanya sebisa mungkin tuh kalau makan ya diam-diam aja makan gitu. Berarti makan nggak boleh bicara. Sebenarnya sih ya boleh-boleh aja, cuman sebaiknya kan ditelan dulu baru bicara gitu. Iya benar. Jadi jangan sambil kita ngunyah sambil kita ngomong. Sering tuh kejadian masuk ke jalan nafas. Kesimpulannya ya, jangan ragu melakukan bantuan hidup dasar pada kondisi-kondisi kegawat daruratan. Caranya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan tadi ya. Sudah dijelaskan. Pertama ABC dulu ABC. ya, airway, breathing, circulation. Bebaskan jalan nafas, kalau ada oksigen berikan oksigen cepatnya, kemudian lakukan CPR. Tadi ya, CPR yang baik tadi ada 5, kecepatan 30/2, kecepatan 100 kali per menit. 100 kali per menit. Dadanya ada kembali atau recoil, iya. kedalaman 5 cm, minimal interupsi. Nah, tadi ya. Jadi itu harus kita tekankan dan harus berani. Harus berani. Iya, dan jangan lupa juga biar kita berani harus di-subscribe nih. Nah, kan YouTube-nya Talang Institut nih luar biasa nih ya. Dari masalah apa tadi kesehatan ya, politik. Banyak banget semua dibahas ya. Cari apa bisa cari Talang Institut. Iya dong. Kalau sesi 2 boleh dong? Boleh, ntar kita bicara yang lebih menarik lagi. Oh, oke, ya. Kalau gitu. Sangat banyak topik yang menarik. Makasih banget Dr. Rafael untuk waktunya. Ya. Sesi mungkin kenapa Dok masih mau sesi berikutnya? Sama kalau bicara senang gitu loh. Senang gitu. Aku kira kenapa? Aku kira deg-degan Dok. Enggak. Ini kan sebenarnya kita ngobrol seperti ini kalau dipraktekkan kan menjadi amal jariah gitu. Betul. Jadi ada value-nya lah. Saya tuh paling senang kalau kita ngobrol ada nilainya gitu yang bermanfaat buat masyarakat. Saya happy. Thank you Dok. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian pembahasan kita tentang bagaimana menangani kondisi pada saat kita dihadapkan pada kondisi kegawat daruratan. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.